Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang berbahagia siswa-siswi baru MTS Wali Songo Sugiwaras tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih punya kesempatan untuk belajar bersama di MTS Wali Songo, yang mana pada awal-awal tahun pelajaran baru kegiatan untuk kelas 7 adalah matsama, masa ta'aruf siswa madrasah, masa perkenalan siswa baru dengan madrasah, di mana dia anak-anak siswa-siswi menimba mencari ilmu. Siswa-siswi yang berbahagia, pada pertemuan matsama yang kedua ini, di hari yang kedua, materi yang akan dibahas adalah tentang kurikulum dan KBM. Kurikulum itu apa? Kurikulum yang ada di MTS Wali Songo itu adalah seperangkat pembelajaran dan pelajaran yang dilaksanakan di MTS Wali Songo Sugiwaras. Di MTS dalam satu hari itu ada 8 jam tatap muka, yang mana pelajarannya dimulai jam setengah 7 sampai jam 12.40 WIB. Total dalam satu minggu itu ada 40 jam pelajaran, dimulai pagi setengah 7 sampai jam 12.40. Itu ada 8 jam setiap hari dalam satu minggu, 6 hari, mulai dari Sabtu sampai dengan Kamis ada 48 jam pelajaran. Kalau dihitung jumlah jam pelajarannya, di MTS Wali Songo itu ada 18 jam pelajaran. Ada 18 jam pelajaran. Mulai dari Quran hadis sampai ada pelajaran akidah akhlak, SKI, aswaja, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Inggris, pelajaran keterampilan, sampai pelajaran keterampilan menjahit, ada pelajaran tinkom, ada muatan lokal. Nah, terkait dengan pelajaran yang ada di MTS Wali Songo, jumlahnya ada 18 pelajaran. Memang beda dengan ketika anak-anak di SD atau di MI, yang mana pembelajarannya lebih banyak jumlahnya. Secara materi pelajarannya ya mungkin hampir sama. Kalau di SD itu istilahnya pendidikan agama Islam, tapi kalau di madrasah MI atau MTS
itu dibagi-bagi, ada Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, ya. Ada akidah akhlak. Nah, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di Wali Songo itu sudah sesuai dengan kurikulum nasional, ya, kurikulum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Jadi jangan ragu, jangan sampai bimbang. Kalau setelah lulus di MTS Wali Songo itu pelajarannya terjamin secara nasional, ijazahnya juga diakui secara nasional. Nanti mau daftar ke sekolah yang lebih tinggi, jenjang berikutnya diterima, ya, gak usah khawatir, tetap berlaku ijazahnya. Jangan sampai takut sekolah neng madrasah ijazahnya kanggo apa, jangan takut. Untuk jenjang-jenjang berikutnya tetap diakui secara nasional. Secara keagamaan pelajarannya juga lebih banyak dibanding dengan yang setingkat SMP, ya. Yang mana pelajaran agamanya itu bisa disebut 8 jam pelajaran, mulai dari Quran hadis, akidah akhlak, ya, aswaja, ditambah aswaja juga ada fikih, ada akidah akhlak. Terkait dengan pelajaran agama, ya, kita bagi-bagi menjadi Quran hadis, ada akidah akhlak, ada SKI, ada fikih, yang mana itu semua untuk mempermudah kita belajar terkait dengan pembagian masing-masing. Contoh Quran hadis khusus untuk mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran, tata cara membaca panjang pendek, tajwidnya yang benar dan sesuai kaidah yang berlaku, dipelajari di Quran hadis. Kemudian di fikih kaitannya untuk mempelajari tentang aturan-aturan beribadah dan bermuamalah. Kalau beribadah itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bermuamalah hubungannya dengan sesama manusia, di mana hal tersebut membutuhkan aturan-aturan yang baku dan aturan-aturan yang berlaku. Harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan tuntutan syariat Islam, harus bermain dengan aturan yang ada, ya, menggunakan aturan yang ada. Tidak boleh main awuran, harus main aturan. Itu kaitannya dengan fikih. Kemudian ada akidah akhlak, kaitannya dengan keyakinan dan keimanan, yang mana ada rukun iman yang jumlahnya 6 itu, kemudian dipelajari untuk menjabarkannya lebih jauh, lebih dalam, lebih banyak dipelajari dalam akidah akhlak, ya, mulai dari percaya iman kepada Allah sampai kepada iman kepada hari akhir, itu dipelajari dalam akidah akhlak, yang mana diantaranya kemudian dalam pondok pesantren itu adalah ada bagian dari akidah atau istilahnya aqaid seket. Aqaid seket ini sudah membudaya di lingkungan pondok atau madrasah di pondok. Kita sebagai siswa harus tahu, harus hafal yang namanya aqaid seket.
Itu bisa dipelajari di akidah akhlak, kaitannya dengan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, sifat muhal, sifat jaiz, dan juga sifat wajib bagi Rasul, sifat muhal bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Rasul. Itu dipelajari di akidah akhlak, dirangkum untuk mempermudah di madrasah atau di pondok dikenalkan istilah aqaid saikat, bagian dari pelajaran keyakinan atau akidah. Kemudian ada SKI. SKI itu untuk mengenal sejarah dan peradaban Islam, perkembangan Islam dari masa ke masa. Kita perlu meninjau sejarah masa lalu di mana Islam mulai lahir, mulai dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya ada khalifah-khalifah. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam. Itu perlu dipelajari untuk mengetahui perkembangan peradaban Islam dari masa ke masa. Itu kaitannya dengan SKI, perlu juga dimengerti bagi siswa-siswi di MTS Walo Songo biar tahu sejarah. Kita ingat semboyan seorang tokoh jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kemudian ditambah dengan lagi ada pelajaran aswaja untuk singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, untuk membentengi keyakinan dan amalan-amalan sesuai aturan syariat Islam. Pelajaran umum hampir sama dengan sekolah-sekolah atau pendidikan yang lain, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ditambah dengan bahasa Arab, itu khusus untuk bahasa Islam, untuk mengaji, untuk mengkaji kitab-kitab atau perpustakaan Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, itu aslinya dari bahasa Arab, sehingga kita perlu mengkaji bahasa Arab untuk menambah wawasan pengetahuan kaitannya dengan kitab-kitab Islam yang banyak sekali dari warisan para ulama-ulama terdahulu. Tidak lupa juga dipelajari bahasa Inggris, bahasa dunia, bahasa pengetahuan dan pergaulan internasional. Ini perlu dipelajari biar kita bisa mengenal bahasa-bahasa yang berlaku di pergaulan internasional. Dan jangan lupa karena kita orang Jawa juga diajari tentang bahasa Jawa. Kromo unggah-ungguh di wong Jawa ben gak ilang Jawane. Kita upayakan untuk melestarikan budaya Jawa, diantaranya dengan pelajaran bahasa Jawa, yang mana sekarang kita kesulitan untuk mencari generasi-generasi yang bisa boso, iso toto kromo omongi. Nah, untuk menambah, untuk melestarikan budaya Jawa, bahasa Jawa, nah dipelajari juga bahasa Jawa. Itu kaitannya dengan pelajaran bahasa. Pelajaran umum yang lain hampir sama juga. Ada IPA, ada IPS, ada Tinkom, Tinkom atau prakarya. Nah, itu juga kaitannya dengan keterampilan. Itu untuk menunjang keterampilan kita di era sekarang, di mana era milenial, era semuanya serba mesin, komputer. Nah, ini untuk kita pelajari supaya tidak ketinggalan zaman, di mana anak-anak juga sudah paham sekali dengan dunia gadget, dunia maya, setiap hari pegang HP. Nah, itu perlu juga dihati-hati. Katanya juga kaitannya dengan informasi yang masuk itu sudah hampir sulit dibendung di dalam dunia maya ini. Itu kita pelajari juga dalam pelajaran Tinkom, informasi dan komunikasi, supaya kita
Tidak hanya bisa main game, tapi bisa komputeran, bisa mengenal istilah-istilah dalam komputer, bisa ngetik, buat undangan, buat ini, buat itu semuanya bisa mudah dikerjakan lewat komputer. Itu diantaranya dari sekian pembelajaran yang ada di MTS Wali Songo Skiwaras. Untuk itu selamat bergabung di MTS Wali Songo Skiwaras. Kita belajar dengan baik. Semoga nantinya bisa menjadi siswa yang berprestasi sesuai dengan pedoman atau istilahnya logo di MTS, madrasah hebat, bermartabat, berprestasi, atau ada istilah lagi, ayo berprestasi bersama kami. Demikian sekilas kaitannya dengan KBM di MTS Wali Songo. Berhubung saat ini di masa pandemi, nanti pembelajarannya tidak bisa full, ya, nanti lewat daring dalam jaringan, ya, sehingga kita harus belajar mandiri dengan baik. Meskipun lewat HP, lewat komputer, tapi sudah disediakan buku-buku LKS, bisa dipelajari, dibaca. Kemudian nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru pengampu pelajaran masing-masing. Yang jelas untuk pembelajaran di MTS Wali Songo seperti itu gambarannya. Saya pikir cukup. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama belajar di MTS Wali Songo Sugih Waras. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.